Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang prediksi untuk teman-teman Gemini di bulan Maret 2025 ya. Kita sudah mau memasuki bulan Maret, kita mau bikin prediksinya. Ini adalah general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya, bijak-bijak menyikapinya. Ambil saja pesan baiknya dan buang pesan buruknya atau jadikan antisipasi ya teman-teman Gemini. Kemudian ini juga hanya fun reading. Kemudian ini juga hanya prediksi, jadi nggak usah dibikin baper, nggak usah dibawa kesel seperti itu ya. Ambil saja yang baik-baiknya, bijak-bijak saja kalian menyikapinya ya. Seperti biasa aku sudah shuffle kartu untuk kalian teman-teman Gemini. Kita mau lihat yang pertama adalah energi kamu secara umum di bulan Maret 2025 itu seperti apa ya. Di sini kamu ada the house, lalu ada the garden, kemudian ada the letter. Oke, kalau untuk the house sendiri ya, aku melihatnya kamu Gemini bisa jadi beberapa dari kalian itu seperti sedang merindukan suatu kehangatan, lagi merindukan suatu kenyamanan. Mungkin selama ini beberapa waktu ini kamu terlalu hektik, kamu terlalu banyak dikejar deadline gitu ya, sehingga kamu tidak sempat merasakan kehangatan keluarga, atau kamu kayak nggak bisa merasakan kenyamanan di dalam rumah kamu sendiri, ke dalam kamar kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu merindukan zona nyaman di dalam rumah kamu, apakah itu di kamar kamu atau ibaratnya sambil ngelemprek nonton Netflix misalnya kayak gitu ya. Jadi ada kerinduan tentang rumah, atau mungkin bisa juga untuk teman-teman yang saat ini mungkin jauh dari rumah, jauh dari orang tua, mungkin kalian ngekos atau mungkin kalian di luar kota, luar negeri, luar pulau, seperti itu ya. Saat ini kalian sedang merindukan suatu kehangatan tentang keluarga yang mungkin sudah cukup lama kalian tinggalkan gitu ya. Kalian kangen sama orang tua, sama adik kakak, kamu kangen sama rumah kamu gitu ya. Merasa nyaman kalau di rumah sendiri, seperti itu ya. Atau bisa juga aku melihatnya di sini beberapa dari kalian sepertinya akan moving ya, akan melakukan pindah rumah gitu. Ada beberapa kalian pindah rumah dalam arti bisa jadi kamu pindah kos, pindah kontrak rumah, kamu bisa juga beli rumah baru, terus kamu pindahan rumah, seperti itu ya. Jadi di sini ada sesuatu kerinduan akan kehangatan, ada sesuatu perubahan, ada movement gitu ya, yang akan kalian lakukan yang berkaitan dengan rumah gitu ya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada the garden ya, ada taman. Aku melihatnya di pertengahan ini tadi awal, pertengahan dan akhir ya teman-teman Gemini ya. Ini di pertengahannya aku melihatnya bahwa Gemini kehidupan sosialnya itu semakin berkembang, semakin baik gitu ya, semakin nggak males untuk keluar gitu. Biasanya Gemini itu kalau nggak penting-penting amat tuh kadang-kadang suka males untuk kongko-kongko, mau sih, seneng sih gitu, tapi kadang-kadang untuk memulainya itu kebanyakan magernya ibaratnya gitu ya, teman-teman Gemini ya. Jadi di pertengahan bulan itu kamu mulai banyak bersosialisasi, aku ngelihatnya ya, apakah ketemu teman-teman sebentar setelah pulang kantor, setelah beraktivitas seperti itu, atau di sini kalian juga mulai memperluas pergaulan kalian yang mungkin kalian butuhkan untuk kehidupan sosial kalian, untuk punya teman-teman dekat supaya kalian merasa nggak sendiri seperti itu ya, mungkin untuk kalian tadi yang ngekos atau apa seperti itu ya. Jadi di sini aku melihatnya kalian cukup bahagia sih, cukup happy ya di pertengahan bulan karena kehidupan sosial kalian cukup baik di sini. Malah beberapa dari kalian mulai mau menghadiri pesta, misalnya kayak gitu ya, mau datang di pesta-pesta yang diadakan teman-teman atau pesta apapun itu, pertemuan-pertemuan yang santai gitu ya. Jadi ini cukup membawa kebahagiaan buat kamu di pertengahan bulan, walaupun mungkin kerinduan akan rumah ini masih tetap ada, tapi kamu di sini aku melihatnya cukup terhibur ya, gitu. Kemudian untuk di The Letter sendiri di akhir bulan
Aku melihatnya bisa jadi kamu akan menerima suatu pesan atau kamu akan menerima suatu informasi yang penting, sesuatu yang berdampak dalam kehidupan kalian, ya. Aku tidak tahu apa itu, kalian yang tahu, yang bisa jadi ini sempat kalian tunggu-tunggu, sempat menjadi kepikiran gitu di hati, di pikiran kalian, sempat sempat kalian tuh galau nunggunya, bisa jadi mungkin ini kabar tentang pekerjaan gitu ya, atau mungkin ini kabar tentang misalnya kamu mengajukan kredit KPR untuk rumah, terus tiba-tiba kalian menunggu untuk disetujui nggak ya, misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian datanglah persetujuan itu. Apapun itu yang berkaitan dengan surat, suatu pemberitahuan yang penting, pemberitahuan yang memang akan berdampak di dalam kehidupan kalian cukup besar. Aku melihatnya begitu, merasakannya tuh begitu ya. Jadi nggak cuma surat-surat chat-chatan email dari apa kecil-kecil, berita-berita kecil gitu, enggak. Ini sesuatu berita yang cukup besar yang akan kalian terima ya. Pesan informasi ini akan kalian terima dalam akhir periode bulan Maret ini gitu. Ya. Oke, sekarang kita mau lihat kartu yang selanjutnya itu untuk karir dan keuangan teman-teman Gemini ya. Kamu punya apa di sini? Punya The Star. Kemudian kamu ada Ten of Cups. Kemudian kamu ada Nine of Swords. Oke. Kita mau lihat dulu untuk karir kamu di The Star di sini. Di awal bulan Maret sepertinya banyak harapan ya, banyak berita baik, banyak kebahagiaan yang kamu dapat dari dalam konteks karir ya, karir dan usaha kamu gitu ya. Apakah itu kamu bisa jadi kamu mendapatkan pekerjaan baru, kamu mendapatkan bisnis baru, ada harapan yang sangat bagus di sini. Aku melihatnya bisa jadi juga ada berita kenaikan gaji, kenaikan jabatan. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau pindah pekerjaan, bisa jadi kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik begitu ya. Kemudian ada tadi sudah ya, promosi, ada kesempatan baru, kemudian di mana ini membawa kesuksesan, membawa kepuasan di diri kamu gitu ya, karena mungkin kamu yang sedang mencari pekerjaan akhirnya mendapatkan pekerjaan sehingga kamu puas di sini, kamu happy ya, selama ini kamu mencoba dan kali ini berhasil ya, itu membuat kamu tuh kayak puas banget gitu di sini ya. Dan kemudian untuk kamu yang mengembangkan bisnis, usaha gitu juga aku melihatnya ada kemajuan yang bagus ya, ada keuntungan yang sangat baik di sini. Jadi kalian mungkin kalau kondisinya seperti ini terus akan bisa meningkatkan usaha tersebut gitu, ke depannya itu akan bisa terus berekspansi gitu ibaratnya ya. Oke, kemudian di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan karir kalian kondisinya pun juga sangat bagus ya di sini ya. Kalian mempunyai lingkungan yang sangat mendukung, bisa jadi teman-teman satu divisi, satu tim saling mendukung sehingga pekerjaan kalian itu mencapai goalnya, mencapai target seperti itu ya. Ada kepuasan dalam karir yang kamu kerjakan. Ada kamu akhirnya itu merasa bahwa oh ini nih pekerjaannya udah cocok nih sama aku, kayak begitu ya. Dimana pekerjaan ini juga menghasilkan sesuatu yang baik, dimana pekerjaan ini juga bisa membawa kebahagiaan gak cuma buat kamu tapi juga buat keluarga kamu, apakah itu dengan orang tua ketika kamu harus membiayai orang tua, apakah itu untuk keluarga kamu, keluarga inti kamu gitu ya. Kamu mendapatkan hasil dari pekerjaan kamu itu sangat baik dan kamu sangat menyukai pekerjaan itu gitu ya. Kemudian di sini di akhir bulan ada Nine of Swords ya. Bisa jadi di sini ada beberapa dari kalian yang ada sedikit permasalahan mungkin di dalam usaha, di dalam pekerjaannya, mungkin ada sedikit kesalahpahaman atau mungkin kesalahan administrasi yang kalian lakukan ya, sehingga kalian di sini cukup gelisah karena telah melakukan suatu kesalahan tersebut ya. Tetapi kecemasan, ketakutan ini itu
akan bisa segera kalian antisipasi ketika kalian menjelaskannya dengan baik ya. Karena ini membuat kamu jadi sampai nggak bisa tidur, seperti itu ya. Terus bisa jadi juga mungkin tiba-tiba sesuatu yang tidak kalian duga, sesuatu yang tidak kalian sangka, misalnya seperti itu, tiba-tiba kalian mungkin dipindah ke bagian lain yang mungkin bisa jadi itu kurang menyenangkan, kurang kalian sukai, kurang kalian kuasai, seperti itu ya. Jadi dan itu bisa jadi misalnya kalau di tempat yang lama kalian itu ada tambahannya ini. Nah, di tempat yang baru ini kalian hanya mendapatkan gaji tok, misalnya seperti itu ya. Jadi itu membuat kalian agak kacau, memikirkan gimana nih nanti ke depannya, seperti itu ya. Tapi kalian harus tenangkan diri karena ketika kalian tidak tenang, maka kalian akan menjadi sakit dan semuanya malah menjadi kacau balau gitu, mental kalian tertekan ya, bisa jadi badan kalian juga sakit ya. Pikirkan dulu balik baik-baik, ketika kamu tidak menyukai bidang ini, tidak menyukai pekerjaan ini, kalian bisa membicarakannya dengan atasan. Segala sesuatu itu masih bisa dibicarakan, masih bisa diperjuangkan gitu ya Gemini. Tidak harus langsung udah nih sampai sini udah pasti udah begini nih, jangan langsung di-cut seperti itu, kita masih bisa berjuang kok gitu ya. Jadi coba dulu usahakan, bisa jadi mungkin dengan kalian nego, dengan ngelobi atasan atau apapun itu, kalian akan bisa menyelesaikan masalah ini, apapun masalah yang terjadi di akhir bulan Maret ya. Apakah kalian pindah bagian, ataukah misalnya ternyata kalian harus tiba-tiba perusahaan itu ada pengurangan misalnya sehingga kalian gelisah, aduh aku kena pengurangan nggak ya, aduh nanti kalau kena pengurangan gimana ya ke depannya, seperti itu ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu wajar, tetapi kalian harus bisa mengantisipasinya gitu ya Gemini. Oke, kemudian kita mau lihat dari keuangannya ya. Kemudian dari keuangannya di sini The Star, di awal bulan kalian memiliki keuangan yang luar biasa ya. Bisa jadi mungkin ini di awal bulan kalian baru gajian, uangnya masih banyak ya, saldonya belum keluar untuk kewajiban-kewajiban. Tetapi kalau dilihat dari dengan adanya bintang ini, The Star ini juga berarti memang kalian memiliki keuangan yang cukup ya. Ada mungkin bisa jadi beberapa kalian mendapatkan semacam entah bonus yang keluar, entah THR yang keluar, entah ada hadiah-hadiah, tips-tips atau insentif atau apapun itu yang kalian dapatkan di luar gaji gitu di awal bulan ya. Kemudian kalau aku lihat lagi di tengah bulan ya masih bagus juga, dimana kalian semua masih bisa mencukupi kebutuhan kalian sampai dengan sampai dengan pertengahan bulan ini, itu semuanya kalian bisa penuhi gitu ya, semua dapat tercukupi sehingga kalian agak longgar ya kehidupannya kalau aku lihat. Nah di sini kalian harus strict ya teman-teman, harus hati-hati dengan keuangan kalian, jangan karena keuangannya ini longgar, keuangannya agak melimpah sehingga kalian lupa apa-apa dibeli, apa yang diinginkan dibeli ya. Ingat bahwa perjalanan masih panjang dan kita tidak tahu di depan ada apa gitu ya. Jadi pandai-pandai kalian menyusun anggaran kalian. Kemudian untuk keuangan di sini di Nine of Swords, bisa jadi di sini kalian cukup pusing dengan pengelolaan keuangan untuk di akhir bulan. Bisa jadi di akhir bulan ini banyak yang harus kalian keluarkan. Mungkin seperti tadi contohnya ya, tiba-tiba ada surat panggilan kalian harus menyelesaikan KPR kalian. Nah, ketika kalian menyelesaikan KPR ini, itu kan ada biaya ya. Ada biaya yang harus kalian penuhi, misalnya kayak begitu ya, sehingga kalian cukup pusing. Aduh, gimana ini? Memang banyak uang gitu kan, tapi kebutuhannya juga banyak, dimana biasanya untuk KPR itu agak besar seperti itu ya, sehingga kamu juga agak risau gitu. Aku melihatnya kamu agak risau di akhir bulan karena begitu banyak anggaran kewajiban yang harus kamu penuhi di akhir bulan ini gitu ya. Jadi kalian pandai-pandai nih, makanya dihemat-hemat nih ya di awal bulan. Kalau misalnya kalian punya pendapatan agak besar di sini, coba kalian simpan dulu baik-baik ya. Tetap hemat itu harus, hemat itu tetap ya. Jangan karena uang banyak terus mau beli ini itu, apa yang bisa dihemat ketika akhir bulan kalian perlu uang yang cukup banyak gitu ya.
Oke, kemudian sekarang kita mau lihat tentang cinta ya. Tentang cinta di sini kalian punya, untuk single kalian punya pay attention to the red flags. Kemudian untuk yang berpasangan kamu punya soulmate. Oke, Gemini single. Ketika kamu berkenalan dengan seseorang, ketika kamu bertemu dengan seseorang seperti itu ya, kamu harus gunakan intuisi kamu ya. Kamu harus perhatikan betul tanda-tanda atau peringatan-peringatan dari hati kamu, perasaan kamu gitu ya. Ketika bertemu seseorang itu, biasanya perasaan kita itu nggak bohong. Apakah perasaanmu itu nyaman atau enggak, biasanya dia akan mengingatkan kamu, Gemini ya. Jangan abaikan peringatan itu ketika kamu menemukan tanda-tanda pada seseorang ini yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres ya. Apakah itu cara bicaranya dia, gesturnya dia gitu ya. Kamu harus memiliki insting yang kuat ketika kamu bertemu dengan seseorang ini. Jangan abaikan ya peringatan-peringatan yang muncul tersebut. Ya gimana ya, kenali tanda-tanda. Mungkin kamu harus belajar banyak ya, misalnya dari Google, seperti apa perilaku yang tidak jujur, seperti apa orang itu kalau dia tidak transparan gitu ya. Ketika kamu tanya sesuatu, misalnya kamu dulu kuliah di mana, itu muter-muternya banyak banget. Nah itu kalian harus mulai waspada, misalnya kayak gitu ya. Kemudian perhatikan juga perasaan kamu, apakah kamu nyaman ketika bersama dengan orang ini, misalnya kayak gitu ya. Kemudian perilaku dia seperti apa gitu ya. Jangan cepat memutuskan karena mungkin dikejar umur, dikejar-kejar orang tua, keluarga, nanti apa kata orang, itu tidak perlu ya. Kalian harus memiliki hubungan yang sehat, hubungan yang memang dari hati kamu, bertemu dengan orang yang benar, ketemu dengan orang yang baik gitu ya. Kemudian untuk yang berpasangan di sini kalian punya soulmate ya. Bisa jadi memang orang yang bersama kalian ini di sini juga kamu sepertinya aku lihat juga sudah menemukan soulmate kamu, bahwa orang ini adalah orang yang terbaik untuk diri kamu ya Gemini. Perkuat lagi ikatan cinta itu, dan bahwa kamu juga sudah menemukan pasangan yang tepat sih aku lihatnya di sini, yang tepat, yang seimbang gitu ya. Tingkatkan keintiman dan kepercayaan dalam hubungan kalian. Jangan sampai walaupun di sini mungkin ini adalah soulmate kalian, tetapi kalau itu tidak di maintain juga pasti ya berantem juga walaupun soulmate. Kalau soulmate kan bisa jadi memang agak susah berpisah misalnya gitu ya, tetapi kalau misalnya itu tidak di maintain ya tetap bahaya juga gitu ya teman-teman. Jadi tetap tingkatkan komunikasi, saling memahami, saling percaya, seperti itu ya. Jadi ketika kamu sudah menemukan pasangan yang tepat seperti ini, ya tetap harus belajar, tetap harus pertahankan hubungan ini. Kalau bisa ditingkatkan lagi nih kebahagiaan dan keintiman kalian ya, kedekatan kalian dengan pasangan itu ditingkatkan terus gitu ya. Sehingga hubungan kalian tetap kuat. Oke, kemudian ada pesan apa lagi untuk kamu Gemini? Di sini ada pesan untuk motivasi kamu, ada balance. Di sini ada balance. I bring state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Oke, kemudian pesan untuk spiritual kamu ada ascending the mountain. Keep going forward. Oke, kita lihat dulu untuk yang pesan motivasi untuk kamu ya. Di sini ada balance. Jadi kamu di sini ciptakan keseimbangan dan keharmonian di dalam kehidupan kalian ya. Salah satunya contoh yang jelas tadi udah masalah uang. Itu juga keselarasan, keharmonian ya. Jangan ketika uangnya banyak kalian hambur-hamburkan seperti itu. Itu juga kalian harus belajar suatu keharmonian, keselarasan ya, gimana keuangan kalian bisa tetap seimbang. Ketika uang banyak, itu kehidupan kalian tetap, sehingga ketika kalian membutuhkan uang yang agak banyak, kalian masih punya simpanan. Itu juga keselarasan ya teman-teman. Jadi memang di sini kamu harus balance, kamu harus bisa seimbang, kamu harus bisa selaras dalam segala aspek seperti itu ya. Jadi kamu harus mulai bisa belajar ya, belajar dari berbagai
aspek untuk keseimbangan hidup kalian. Misalnya ciptakan jadwal, kalau memang kalian mau seimbang, mau tertib gitu ya, ya kamu ciptakan, bikin aja jadwal. Misalnya pagi kamu ngapain, siang mau ngapain, jam segini aku harus meditasi, jam segini aku harus doa, jam segini aku harus makannya jam segini misalnya. Jadi itu juga akan menjaga keseimbangan tubuh kamu. Atau misalnya seminggu sekali kamu harus grounding atau apa misalnya kayak gitu ya. Kemudian untuk balance juga kamu bisa belajar keseimbangan dengan yoga misalnya seperti itu ya. Kemudian sebisa mungkin hidup rukun gitu ya dengan sesama anggota keluarga agar terjadi hubungan yang positif di dalam pikiran, perasaan kamu dan sesama anggota keluarga sehingga tercipta kehangatan di dalam rumah kamu. Gitu ya. Jadi lingkungan yang harmonis itu sangat penting untuk pertumbuhan jiwa kita semua gitu. Oke, kemudian yang kedua tentang spiritual ya. Spiritual kalian di sini ada ascending to mountain. Di sini kamu diminta Gemini untuk terus maju, tidak menyerah di dalam perjalanan spiritual kamu. Bisa jadi beberapa dari Gemini mungkin ke distract ketika harus sibuk bekerja atau aktivitas yang sangat padat sehingga lupa beribadah, lupa menyatu dengan semesta, menyatu dengan alam seperti itu ya. Jadi kamu harus mulai menyelaraskan lagi, mulai meningkatkan lagi sehingga kamu juga itu akan bisa membantu kamu menghadapi tantangan dan kesulitan yang kalian hadapi ya. Kalian harus percaya bahwa dengan cara meningkatkan spiritual itu akan membantu kalian menuju arah tujuan yang tepat dalam kehidupan kalian ya. Terus bermeditasi, Gemini, terus berdoa. Meskipun kalian sedang kesulitan, terlebih-lebih dalam kesulitan dan tantangan ya tetap berdoa. Dengan berdoa, dengan bermeditasi, kamu akan menemukan, akan mendapatkan titik terang, akan dapat pencerahan. Kamu akan bisa membuat keputusan ketika masalah tantangan dalam perjalanan hidup kamu itu datang. Ya, dan kalau misalnya di sini memang kamu perlu seorang mentor atau misalnya bimbingan gitu ya, kamu harus ambil aja gitu. Mungkin kamu memang perlu untuk dicerahkan lagi misalnya seperti itu ya, supaya itu bisa memperkuat lagi koneksi kamu dengan Tuhan, bisa memperkuat lagi koneksi kamu dengan sumber spiritual kamu siapapun itu ya. Sehingga kamu juga bisa terus mengembangkan kepercayaan diri kamu juga bisa lebih tabah, kamu bisa lebih kuat menghadapi tantangan dan kesulitan ini, gitu ya. Kemudian untuk pesan semesta di sini untuk Gemini, kamu ada self love untuk bulan Maret, kamu diminta untuk mencintai diri kamu. Di sini dikatakan self love is the foundation of all love. Cintai diri kamu karena mencintai diri sendiri itu adalah dasar pondasi dari semua cinta. Ketika kamu mau mencintai orang lain, kamu mau mencintai siapapun, itu nggak akan bisa sempurna ketika kamu tidak mencintai diri kamu terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi sesekali waktu kamu harus menyenangkan diri kamu sendiri, bikin hati kamu bahagia, bikin diri kamu bahagia. Fokus pada pengembangan diri kamu, hargai kelebihan diri kamu, katakan terima kasih, katakan kamu bangga pada diri kamu ketika kamu mencapai sesuatu, goal-goal yang kamu bisa dapatkan seperti itu ya. Jadi prioritaskan dulu kesejahteraan, kebahagiaan untuk diri sendiri, hargai diri sendiri lebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga untuk me time. Me time itu cara kita untuk menghargai diri sendiri ya. Kadang-kadang kamu perlu untuk memeluk erat diri kamu sendiri ya. Bahwa katakan bahwa kamu mencintai diri kamu, menghargai diri kamu, seperti itu ya. Jangan abaikan hal itu, karena ketika kamu mencintai diri kamu ya, kamu akan lebih mudah mencintai orang lain. Tapi ketika kamu mencintai diri kamu sendiri pun juga jangan terlalu berlebihan ya. Nanti kamu ketika mencintai diri kamu sendiri, semuanya itu harus serba berlebihan, ya itu akan malah menjadi suatu apa ya,
penyakit mental gitu ya. Jadi semuanya itu sewajarnya saja, tetapi jangan melupakan diri kamu gitu ya. Oke Gemini, yang satu lagi tentang cinta, di sini pesan cinta kamu untuk pasangan, untuk orang-orang di sekeliling kamu harus tetap berbagi kasih sayang ya. Di sini dibilang let go of the need to control. Let go of the need to control ya. Di sini kamu diminta untuk perlu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol situasi cinta kamu gitu ya. Apakah itu dengan pasangan, apakah itu dengan keluarga kamu, jangan terlalu posesif. Mungkin intinya gitu ya, jangan terlalu posesif ya. Percayakan bahwa ya pasangan kamu akan baik-baik saja, keluarga kamu akan baik-baik saja, anak-anak kamu akan baik-baik saja. Yakini itu ketika kamu sudah menyerahkan, memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjaga gitu ya. Jangan terlalu terbebani dengan hal-hal seperti itu, kamu mencoba untuk mengontrol semuanya, atau misalnya justru kamu memaksakan keinginan kamu berlebihan, maka itu hanya akan menyusahkan banyak orang gitu, dan itu juga akan membuat cinta kamu gak bisa berkembang, cinta pasangan kamu juga tidak berkembang karena dia merasa tertekan, semua orang merasa jadi kayak dikontrol sama kamu, dijagain sama kamu, orang jadi gak bisa punya waktu untuk diri sendiri, jadi malah takut salah, seperti itu ya. Jadi cobalah untuk membuat keputusan dengan tidak mencoba mengontrol pasangan atau situasi di sekitar kamu gitu ya. Biarkan pasangan punya kebebasan, punya ruang untuk diri mereka sendiri, seperti itu ya. Kemudian percayai bahwa situasi cinta kamu itu akan baik-baik saja, akan berkembang baik-baik saja. Biarkan berjalan secara alami dan kamu fokus saja pada pengembangan diri kamu dan kamu tingkatkan saja komunikasi yang baik gitu ya, terbuka dan jujur sehingga kamu mengontrol cinta kamu itu tidak dengan berlebihan, tapi cukup dengan menanyakan gitu, apa ya, lebih baik kamu itu misalnya chat seperti itu ya, tidak perlu misalnya harus sampai telepon marah-marah seperti itu, kamu di mana, kamu lagi apa, kamu gini, dan ketika kamu ngechat pun ya tidak perlu berlebihan seperti itu ya. Jadi berikan kepercayaan kepada pasangan, kepada orang-orang di sekitar kamu, jangan kamu terlalu posesif gitu ya Gemini. Oke Gemini, aku rasa ini saja yang aku punya untuk bulan Maret kalian. Semoga bisa mencerahkan, bisa membantu. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Gemini. Salam.